Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kasman Antariksa. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah kemarin saya merangkum sebuah film tren tebusan dari Korea, kali ini saya akan merangkum sebuah film dari Indonesia yang berjudul Alas Patih. Film ini rilis di tahun 2018 yang disutradarai oleh Jose Purnama. Oke, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, alangkah baiknya menekan tombol subscribe, like, dan komen di video ini mengenai alur cerita yang saya rangkum. Karena saya sudah banyak bacot, langsung saja kita mulai videonya. Di awal film terlihat cewek yang bernama Raya menantang Randy bermain panjat dinding dengan taruhan 100.000 dan Randy pun menerima tantangan itu. Mereka akhirnya memulai pertandingannya. Randy yang melihat Raya yang bersemangat melakukan kecurangan dengan membawa turun Raya ke bawah, lalu mereka terjatuh dan filmnya pun dimulai. Terlihat Randy, Yoga, Vega, dan Raya sedang merundingkan untuk pergi ke suatu tempat yang menarik demi bahan konten YouTube-nya. Dan muncullah ide dari Raya tempat yang bagus dijadikan vlog bagi mereka, yaitu Alas Patih atau hutan mati. Temannya pun menyetujuinya dan langsung menelepon Jesse temannya untuk mengajaknya. Scene berlanjut, terlihat Raya yang sudah bersiap-siap pergi dihubungi oleh temannya agar segera turun ke bawah karena temannya sudah menunggunya dan perjalanan pun dimulai. Di tengah perjalanan, Randy yang merekam video di balik pintu mobil hampir saja diserempet mobil yang lewat dan membuatnya kaget. Scene berlanjut ketika mereka mampir di warung makan. Mereka bertanya ke pemilik warung itu tentang cerita hutan Alas Patih. Dari situ mereka mendapat info kalau di sana ada sekelompok mayat yang tidak diterima di alam baka, begitupun di alam dunia. Scene berlanjut, mereka pun akhirnya pergi dan harus melewati sungai dan menyempatkan diri untuk berenang di sana. Sehabis berenang, Raya dan Yoga melihat peta ke Alas Patih dan menemukan petunjuk jalan yang dekat ke sana. Kita bisa jalan lebih cepat tapi harus manjat tebing itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Ketika mereka melakukan perekaman video, tiba-tiba Randy melihat makhluk aneh yang tidak bergerak. Namun Randy tetap pergi walau penasaran. Scene berlanjut, di dalam perjalanan mereka melihat sosok hantu di depan mereka berdiam diri. Raya yang penasaran mendekati sosok itu dan kagetnya ternyata itu Vega yang iseng menakuti mereka. Anjir, bikin deg-degan aja. Tibalah mereka di suatu tempat yang diceritakan pemilik warung tadi tentang mayat yang ditempatkan di sana, yang hanya ditempatkan di atas kayu. Lalu mereka melakukan perekaman. Vega yang penasaran naik ke atas dan melihat mayat itu. Randy yang merekam Jesse nampaknya merasa aneh di tempat itu. Lalu Randy merekam dirinya bersama mayat itu di atas kerangka kayunya. Dan terlihat juga Dito bermain-main dengan mayat itu. Dan tiba-tiba mayat itu bergerak yang membuatnya kaget. Tapi ternyata itu si Randy yang sengaja menggerakkannya. Raya yang juga naik ke atas mengambil kalung mayat itu. Dan tinggal Jessilah yang belum naik melihat mayat itu. Tapi temannya yang meneriaki Jessie agar naik ke atas membuat Jessie akhirnya mau. Ketika Jessie sudah naik, tiba-tiba Baiklah teman-teman semua. kerangka itu roboh dan Jessie tertusuk di kayu itu dan membuatnya meninggoy. Temannya pun berlari ketakutan namun membiarkan Jessie di situ.
Scene berlanjut, terlihat Raya yang menangis sambil membersihkan darah Jessie di tubuhnya, dan terlihat juga Randy dan Dito memikirkan kejadian tadi. Scene berlanjut, bertemulah mereka di kampus dan Randy ingin membahas kejadian kemarin, namun Raya belum mau berkata apa-apa. Ketika Dito naik ke tangga, tiba-tiba alat pendeteksi suara goib itu bergetar dan mengarahkan suara itu ke atas. Lalu Dito menelusurinya, namun yang muncul adalah mahasiswa lain di kampus itu. Scene berlanjut ketika Raya berada di kelasnya dikagetkan dengan hantu Jessie di jendela. Raya terus memperhatikannya dan ternyata itu hanya pekerja kampus itu. Lalu ia pun pergi. Scene berlanjut, terlihat teman sekelas Jessie bertanya ke Raya tentang keberadaan temannya itu. Namun Raya berpura-pura tidak tahu dan teman sekelas Jessie pun pergi. Scene berlanjut, terlihat Randy berada di kantin menanyakan di mana temannya dan tiba-tiba hantu Jessie muncul. Setelah diperhatikannya, ternyata itu hanya halusinasinya. Cerita berlanjut, ketika Raya tidur, ia memimpikan Jessie di hutan. Sontak saja ia kaget dan terbangun. Besoknya, ketika Raya berada di kampus, ia melihat ada postingan tentang kepergian mereka di hutan Alaspati kemarin. Dan ia pun bertanya ke Dito siapa yang mempostingnya, tapi Dito tidak tahu. Karena mereka berisik, mereka langsung disuruh keluar oleh dosennya. Ketika Raya berada di luar, ia terbawa ke hutan Alaspati itu dan melihat mayat Jessie. Ia pun mendekatinya. Tiba-tiba, ia pun berlari dan akhirnya berada di kampusnya kembali. Kemudian Dito dan Randy datang dan membahas siapa yang memposting rekaman mereka. Randy pun berpikir mungkin Vega yang melakukannya karena Vega butuh duit. Raya pun ingin pergi ke kosan Vega, tetapi teman sekelas Jessie datang dan mengatakan ke mereka kalau dipanggil ke ruang BK. Ketika mereka berada di ruang BK, mereka ditanya tentang keberadaan Jessie oleh pihak kampus. Namun mereka berpura-pura tidak tahu, lalu mereka pun pergi. Tibalah Raya di rumah Vega dan ternyata Vega bersembunyi karena trauma atas kematian Jessie dan memberitahu Raya kalau ada sosok hantu di kamarnya. Raya pun pergi ke kamar itu dan melihat tangan hantu itu. Raya pun berlari dengan Vega, tetapi Vega ditarik oleh hantu itu. Mereka pun terjatuh. Scene berlanjut, mereka berempat kemudian berkumpul dan membahas kejadian yang mereka alami. Dan mereka saling menyalahkan penyebab masalah ini. Vega yang shock langsung marah dan pergi ke WC. Lu biarin gue nyelamatin Jessie. Jessie mungkin sekarang masih hidup. Ketika berada di WC, ia melihat dirinya berubah menjadi menyeramkan. Scene berlanjut, ketika Raya tidur, alat pendeteksi suaranya menyala. Ia pun langsung mengeceknya dan terlihat Vega yang sudah dirasuki oleh makhluk halus. Raya kembali mengecek alat pendeteksi itu yang semakin kuat getarannya dan Vega pun keluar. Vega. Ketika Raya mengikutinya, Vega berhenti dan menatap Raya dengan mata yang menyeramkan dan menyerang Raya dengan mendorongnya.
Vega pun kembali menghilang. Ketika Raya kembali menggunakan alat pendeteksi itu, tiba-tiba terlihat Vega yang terbang dan langsung menjatuhkan dirinya ke bawah. Raya pun turun ke bawah dan akhirnya melihat Vega sadar, lalu berlari keluar. Scene berlanjut, kembali Randy yang dihantui oleh Jesse dan melihat hantu Jesse di tangga. Ketika Randy menyalakan lampu kameranya, tiba-tiba melihat hantu Jesse di depannya. Dan sontak saja ia kabur. Scene berlanjut, terlihat Vega yang stres melakukan bunuh diri di atas gedung dan akhirnya meninggal. Paginya, Randy, Dito, dan Raya melihat lokasi kejadian itu. Randy pun menceritakan kejadian yang menimpanya tadi malam dan memberi usul agar kembali ke hutan Alaspati menemui mayat Jesse untuk dikuburkan dengan layak. Scene berlanjut, terlihat Dito yang berada di kelasnya kemudian didatangi hantu Jesse. Dan ia pun berlari ketakutan. Kembali Raya yang dihantui oleh Jesse dengan melihat pintu kamarnya terbuka sendiri dan melihat juga jendelanya terbuka semua. Ketika ia menutupnya, tiba-tiba melihat hantu Jesse di balik jendela. Dan ia pun berlari. Ketika mengambil alat pendeteksi suaranya yang bergetar, ia pun menelusuri arah suara itu dan kembali melihat hantu Jesse. Karena kaget, ia pun terjatuh ke bawah. Namun akhirnya dia masih selamat. Ia pun lari keluar melalui jendela rumahnya dan pergi dari rumahnya dengan mobilnya. Di dalam perjalanan, ia hampir saja ditabrak oleh kereta yang melintas dan hantu Jesse kembali muncul di depan mobilnya. Raya pun mundur di belakang dan menabrak pohon. Ketika Raya kembali mengemudi mobilnya, ia hampir ditabrak oleh pengemudi lain. Dan karena kaget, ia akhirnya menabrak mobil dan terjun ke sungai. Raya yang sudah terbangun dari pingsannya, melihat air mulai menenggelamkannya. Namun akhirnya bisa keluar di mobil itu. Ketika berada di atas, ia didatangi sosok hantu pemilik kalung yang Raya ambil di hutan kemarin. Dan hantu itu pun mengambil kalungnya. Scene berlanjut, terlihat Dito yang ditelepon oleh Raya perihal kecelakaannya dan mengajak Dito dan Randy untuk kembali ke hutan Alaspati guna menguburkan Jesse dengan layak. Sampailah mereka di hutan itu. Dan Jesse pun dikuburkan dalam tanah. Yang pada akhirnya Jesse pun tenang di alam sana. Raya akhirnya merasa lega karena telah melakukan penguburan Jesse. Alih-alih mereka merasa aman, terlihat Randy kembali diteror dengan ditampilkannya rekaman penguburan Jesse tadi. Berlanjut ke Dito yang juga diteror oleh hantu Alaspati dengan diperlihatkan tulisan di laptopnya. Dito pun merasakan keanehan di situ dan ia kembali diserang hantu. Raya yang melihat kejadian yang menimpa teman-temannya itu mulai ketakutan dan berpikir siapa yang telah merekamnya.
Tiba-tiba hantu alas pati muncul di laptopnya dan juga berada di belakang Raya. Kemudian Raya dibunuh dan filmnya pun tamat. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini. Saya Kasman mengucapkan, jumpa lagi.